Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, sekarang coba siapa yang belum masuk ke Meet? Coba ajak lagi ya teman-temannya. Tunggu sampai jam 7:05. Sudah masuk semuanya? Oke, sudah ya. Anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum ke pembelajaran, coba siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Mengenai apa? Ya, benar. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai tari dan juga kita belajar mengenai suku budaya yang ada di Indonesia ya, anak-anak. Sekarang Ibu mau sharing ya. Sudah terlihat? Belum ya? Nah, sekarang sudah terlihat ya. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita tetap semangat terlebih dahulu ya anak-anak, biar pembelajarannya lebih semangat. Oke, ikuti ibu ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat ya semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke pematerian. Nah, di sini Ibu ada materi mengenai tari kreasi. Coba siapa yang tahu tari kreasi itu apa? Coba ada yang tahu? Boleh acungkan tangan. Belum pada tahu ya anak-anak. Di sini tari kreasi itu adalah sebuah tarian di mana yang berasal dari daerah tertentu, di mana tari kreasi ini memiliki perubahan pada gerakan dan juga seiring dengan perkembangan tari kreasi ini bebas dalam membuat koreografinya ya. Nah, di mana fungsi dari tari kreasi ini adalah untuk menghibur, untuk hiburan ya anak-anak, kemudian untuk melestarikan kebudayaan tertentu, juga untuk meningkatkan bakat dari kita sebagai manusia. Selanjutnya, nah di sini ada berbagai macam tari-tari kreasi. Yang pertama itu ada dari Jawa Barat. Coba dari Jawa Barat, di sini ada tari merak, di mana tari merak ini bermakna perwujudan dan rasa kagum terhadap keindahan bulu merak, di mana terinspirasi dari gerakan merak jantan yang mengikat sang merak betina. Nah, kemudian dari daerah Jawa Tengah, di mana dari daerah Jawa Tengah ini terdapat tari gambyong. Coba siapa yang tahu tari gambyong? Tahu ya. Nah, tari gambyong ini maknanya adalah diumpamakan seorang dewi tadi atau dewi Sri ya, yang tengah menari. Nah, oleh sebab itu dulu tari ini digunakan untuk acara ritual pertanian.
untuk melestarikan sebuah kebudayaan. Nah, kemudian ada Jawa Timur. Dari daerah Jawa Timur ini ada tari Banjar Kemuning, di mana tari ini bermakna menggambarkan para istri nelayan yang tegar dan kuat menghadapi segala kehidupan dan selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekarang di sini ada tari dari daerah Aceh, di mana tari yang sudah sangat kita kenal ya, mungkin kalian sudah tahu juga. Oke, di sini ada tari Saman. Tari Saman ini memiliki makna melambangkan nilai-nilai ajaran Islam seperti memiliki makna kerendahan hati sebagai hamba yang taat kepada Allah, di mana di situ pada tari Saman ini terdapat gerakan yaitu satu tangannya itu meletakkan ke dada. Hal tersebut itu memiliki makna kerendahan hati terhadap Tuhan. Kemudian ada tari kreasi dari daerah Bali, di mana tari kreasi dari daerah Bali ini yaitu tari kupu-kupu, yang mana maknanya menggambarkan binatang kupu-kupu berwarna biru tua atau tarut yang sedang terbang serta hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya, memiliki makna keindahan dan kecantikan Pulau Bali. Nah, kemudian ada dari Kalimantan Selatan, di mana makna dari tari kipas ini adalah menggambarkan perpisahan, boting langi atau hayangan. Hayangan dan bino dari bumi menggambarkan kepada masyarakat untuk ketika saat bercocok tanam itu atau berternak atau berburu itu selalu mengungkapkan rasa syukur kepada hayangan. Banyak maknanya ya, anak-anak. Nah, itu tadi berbagai macam tari kreasi yang ada di Indonesia atau di daerah kita. Banyak sekali juga ya anak-anak tari kreasi yang lainnya, nanti kita cari bersama-sama, oke? Nah, selanjutnya di sini ada mengenai cerita fiksi. Oke, siapa di sini yang sudah tahu apa makna dari cerita fiksi? Ya, betul. Cerita fiksi ini betul imajinasi ya. Terus hayalan, betul. Betul. Di mana tari kreasi ini benar ya apa yang kalian katakan bahwa eh, cerita fiksi. Cerita fiksi ini adalah cerita yang dikarang oleh sang pengarang di mana terinspirasi dari imajinasi dan hayalan. Di sini ada cerita mengenai tupai, seekor tupai, dan ikan gabus. Di situ ada gambarnya ya. Nah, di sini dikisahkan ya anak-anak, pada zaman dahulu itu ada seekor tupai dan ikan gabus yang berteman sangat erat. Mereka bersahabat sangat dekat. Nah, pada suatu ketika ikan gabus itu sakit. Ya, sakit. Kemudian karena saking bersahabatnya ikan gabus dengan tupai tersebut, sang tupai kasihan karena temannya itu mengalami sakit. Nah, ikan gabus ini ingin suatu permintaan, yaitu ingin memakan hati ikan hiu, di mana hati tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, pada suatu hari akhirnya tupai tersebut menyelam ke dalam laut untuk apa? Benar, untuk mengambil hati ikan hiu tersebut. Nah, namun apa yang terjadi teman-teman? Nah, yang terjadi akhirnya si tupai tersebut malah dimakan oleh ikan hiu tersebut. Namun ikan hiu tersebut akhirnya meninggal dan akhirnya si tupai bisa membawa ikan hiu tersebut atau hati ikan hiu tersebut. Nah, kemudian tupai tersebut akhirnya membawa hati tersebut ke sahabatnya, yaitu tadi siapa? Ikan gabus. Nah, akhirnya karena
si ikan gabus ini sudah memakan hati ikan hiu tersebut, akhirnya sang ikan menjadi sehat kembali dan mereka bisa bermain bersama lagi. Nah, anak-anak, gimana hikmah dari cerita fiksi ikan gabus dan tupai ini? Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama manusia, terutama di lingkungan sekitar kita ya anak-anak. Oke. Nah, di sini sebelum ke pemateri selanjutnya, kalian coba cari tokoh, ada siapa saja tokoh yang ada di cerita fiksi tersebut. Kemudian tentukan siapa tokoh antagonis juga tokoh protagonisnya ya. Nah, kalau sudah, nanti dikumpulkan di akhir. Nah, kemudian ada pembelajaran mengenai pengaruh gaya. Nah, di mana pada suatu hari di sini ada siapa namanya Gita, dia seorang perempuan sedang mengendarai sepeda, Tiba-tiba Gita melihat seekor kucing yang sedang berjalan. Tiba-tiba si sepedanya itu dia berhentikan dengan menggunakan remnya. Nah, anak-anak, di sini terdapat sebuah gaya yang dihasilkan. Itu apa? Ada yang tahu? Coba siapa? Ya, benar. Pengaruh gaya yang dihasilkan itu adalah gaya gesek. Nah, hal tersebut itu merupakan sebuah pengaruh dari sebuah gaya, di mana gaya ini merupakan sebuah tarikan atau dorongan dari suatu benda. Oke, di sini juga ada gaya apa yang oleh anak kecil yang laki-laki. Siapa yang tahu? Benar, gaya dorong ya, mendorong sebuah meja. Selain gaya tarik, kemudian gaya dorong, juga gaya tegas, juga ada gaya yang lainnya, yaitu ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya yang lainnya juga. Nah, nanti itu akan dibahas di materi selanjutnya. Di sini sekarang kalian boleh menyebutkan tari kreasi dari daerah yang ada di kalian. Kemudian nanti kalian mengemukakan pendapatnya kepada ibu, kepada teman-teman juga ya. Juga nanti kalian cari gambar atau peristiwa benda, misal ada seorang bapak yang sedang mendorong motor atau mobil. Nah, lalu nanti kalian tempelkan di buku kalian, kemudian beri keterangan mengenai apa gaya tersebut atau pengaruh gaya tersebut apa. Nanti boleh dikemukakan pendapatnya bersama teman-teman. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, tadi kata Andi di daerahnya itu di daerah mana tadi, di daerah Garut ya. Nah, daerah Garut tari kreasinya ada tari jaipong katanya ya. Benar ya. Oke, karena kalian sudah mengerti dan paham akan materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, tadi kita sudah belajar mengenai tari kreasi, kemudian tadi kita belajar mengenai cerita fiksi ya, mengenal tokoh antagonis dan protagonis, kemudian ada pengaruh gaya juga ya.
Coba siapa di sini yang tahu siapa tokoh antagonis dan protagonis yang ada di cerita Ikan Gabus? Dengan cepat. Nah, di sini semuanya ini ya protagonis, di mana Ikan Gabus dan tokoh ini kemudian anak-anak sekarang kalian karena sudah mengerjakan hafalan juga, nah nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengenal berbagai macam gaya. Karena tadi baru pengaruh gaya, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai berbagai macam gaya juga fungsi serta manfaatnya ya. Nah, coba sekarang karena waktunya akan sebentar selesai, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Boleh, silahkan. Ya, benar ya. Apa yang dikatakan Nina tadi, bahwa tadi kita sudah belajar mengenai berbagai macam gaya, benar. Kemudian kita belajar mengenai cerita fiksi, dan kita belajar mengenai tari yang ada di setiap daerah, di mana kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini, yaitu kita harus melestarikan tari, berbagai tari yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga harus saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak, karena waktu akan selesai, untuk pembelajaran selanjutnya sudah ya, kita nanti akan belajar mengenai berbagai macam gaya. Kemudian karena waktunya sebentar lagi, rasa ya anak-anak. Untuk itu, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa untuk terus beribadah. Jangan lupa jangan meninggalkan sholatnya ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan ya, di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dan Ibu tutup dulu ya. Boleh kalian meninggalkan ruangan Zoom. Boleh live. Boleh room.